أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد فيا أيها الحاضرون إني أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاسمعوا قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أصحاب الجنة اليوم في شغول فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم قال الله تعالى أيضا في الصراط الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringan salam li nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bersama-sama kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua yang sudah diberikan. Tak satu pun yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah berupa iman, kesehatan, Islam dan kesempatan satu saja diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin kita jadi sempat untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Contoh, mungkin di salah satu kita ada Allah nanti ambil nikmat kesehatan atau berupa nikmat kesempatan. Keinginan saja ada, nikmat iman ada, nikmat Islam ada, namun kesehatan tidak ada sama kita. Tidak jadi kita tempat ke masjid. Maka daripada itu, marilah selalu melalui di atas mimbar ini sama-sama kembali kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dalam rangka mencari maghfirah Allah yang seluas-luasnya. Kita bersyukur kepada Allah dengan membacakan alhamdulillah dari semua nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Baru beberapa hari yang lewat kita sudah berada pada peralihan masa. Pindah kita dari tahun yang lama kepada tahun yang baru. Salah satu sebuah motivasi kepada kita, hijrah itu bukanlah sesuatu yang grafiknya bersifat jalan di tempat. Tapi ada sebuah perkembangan dari hal yang lama
kepada hal yang baru. Sama dalam kehidupan kita sehari-hari kaum muslimin rahimakumullah. Seorang insan yang sejati, muslim yang sejati, pasti dia menggunakan akal pikirannya yang jernih bagaimana kehidupan dunianya itu, tarif ekonominya itu meningkat dibanding hari-hari sebelumnya. Hal inilah yang diajarkan oleh konsep teori ekonomi kepada kita kaum muslimin. Begitu juga orang pedagang, orang yang berjualan, dia pasti menginginkan bagaimana dagangnya itu makin lama makin tinggi nilainya, bermutu di mata orang banyak, sehingga pelanggannya pun banyak. Kalau kita mau menteliti, mentelaah lebih dalam lagi kaum muslimin rahimakumullah, ternyata kita berdagang itu bukan untuk dunia saja, akhirat kita pun juga bahkan. Salah satu firman Allah yang sampaikan di dalam surat Al-Asr tadi itu adalah mengajak, melatih kita setidak-tidaknya menjadi pegangan untuk kita. Berpikirlah kita sebelum bertindak dari kegiatan apapun. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, Allah panggil begitu lembut kepada kita. Kita mulai dari surat 59 ini dulu, nanti kita coba masuk kepada surat Yasin. Dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan orang-orang yang lembut, dengan penuh rasa husnuzan. Nah, Allah panggil orang kafir gitu orang. Ya ayyuhal kafirun, tapi dipanggil orang-orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman dipanggil dalam hal ini? Karena ketika orang yang beriman betul-betul amantu billah, mempergunakan keimanannya, dan dia menyadari sepenuh hati bahwa tingkat keimanan itu akan teruji ketika ia jatuh ke dalam dunia lapangan. Yang keduanya, orang yang beriman itu mesti setiap berbuat itu dia menggunakan akal sehatnya. Dia patuh, dia mau mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Makanya konsep dalam salah satu hadis riwayat At-Tabrani, Bapak, bedanya kita orang Islam, orang mukmin dengan orang-orang kafir itu ibadah salatnya. Nah, kepada siapa hal ini bisa disampaikan? Tentu kepada hamba Allah yang memiliki pemikiran jernih. Ketika seorang hamba sudah berani meninggalkan yang namanya ibadah salat, tiang daripada seluruh ibadah, tiang daripada agama, berani dia meninggalkan, di situ letak bedanya. Nah, kini kita, mohon maaf, mari sama-sama kita rasakan. Dalam salah satu hadis itu dijelaskan ketika ada seorang hamba yang mengaku iman kepada Allah, dia mengaku agama Islam, sengaja dia meninggalkan, secara tidak langsung dia sendirilah yang menyamai status dirinya itu dengan orang-orang kafir. Nah, itulah keterangan hadis Rasulullah dalam hal ini. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, makanya wanti-wanti baginda Rasulullah sampaikan, ajarkan, latih, didik anak kita dari sekarang. Umur dia 10 tahun ajar. Kalau masih juga tidak mau sholat, cambuk, pukul dalam artian didik. Sekarang sudah berapa umur anak? Masih saja dibiarkan untuk tidur di atap rumah kita. Yang tidak mau sholat, subuhnya selalu ketiduran. Nauzubillah. Bukankah di salah satu hadis Rasulullah sampaikan, orang yang tidak sholat sebenarnya dialah yang meruntuh agama. Dalam firman Allah surat Al-Ma'un disampaikan, jangankan meninggalkan sholat, melalaikan sholat saja orang ini pendusta agama. Nah, ini cambuk untuk kita ini Bapak kaum muslimin selaku kepala keluarga. Masih banggakah kita? Bagaimana doa kita dikabulkan oleh Allah, sementara kita lalai dengan apa yang disuruh oleh Allah? Kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang disuruh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kita kepada Allah. Kalau takwa Bapak kaum muslimin, takwa orang mukmin, orang yang beriman sesungguhnya, dimanapun dia berada, istilah menyilam minum ayin, aduh itu doa.
Datangnya kesempatan dalam kesempitan itu tidak ada. Contoh, mentang-mentang dia adalah sekretaris di kantor, dia seorang pendidik, dia seorang pelajar, tinggal pena kawan, lama sedisakuan, itu tidak boleh tuh. Itu Islam mengajarin kita kepada kita. Dalam ilmu fikih itu dikatakan bagaimana caranya kita mendapatkan barang temuan, bagaimana cara memberikannya kepada orang, ada ajarannya. Nak main masuk kantong, Orang yang beriman sejati, yang betul-betul iman kepada Allah, dia akan umumkan dengan rentangan waktu yang panjang. Dapat uangkah, dapat pitihkah, barang apakah, terserah. Yang penting istilah kesempatan dalam kesempitan itu tidak bisa dipakai. Bapak kaum muslimin rahimakumullah. Dan hendaklah di setiap diri kita itu memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, untuk akhirat awal. Nah, ini sebab planning tadi. Makanya salah seorang penyair kita itu katakan, setiap kita berbuat itu hendaknya mikir-mikir dulu. Fakir qabla an ta'zima, tidak saja dari segi berbuat, bertindak, bertingkah, tapi akal adalah pola pengimbang antara perbuatan kita. Kan akal ini yang akan selalu menunjukkan kepada kita. Kalau dan Pak Buwe serupaiko apa nanti akibatnya? Dikembalikan kepada akal. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, usia di sini kalau ada mengatakan dewasa, dewasa itu bukan patokan kepada usia, tapi bagaimana caranya ia mempergunakan akal sehat tadi sesuai pada tempatnya. Bara banyak kaum muslimin rahimakumullah semakin tua, orang tua-tua keladi, makin santai meninggalkan perintah Allah, apalagi berhadapan hubungan dengan hablum minan nas. Kaum muslimin rahimakumullah, seandainya kita tidak sampai nanti melanjutkan firman Allah ini, khatib mengajak melalui di atas mimbar, mari sama-sama kita buka kembali firman Allah sebagai bahan cambuk bagi kita, sebagai bahan untuk kita mencari maghfirah Allah yang seluas-luasnya. Intinya Allah mengajak kita di firman ini, betul-betullah setiap perembahan tahun itu jangan bangganya yang kita kemukakan, jangan acaranya yang kita kemukakan, tapi hikmah di balik itu. Apalagi hari-hari ini kita banyak memperingati Maulid Nabi, memperingati yang namanya ulang tahun. Itu berhabis-habis kita. Hikmah yang terdapat di situ. Ketika kita memperingati hari ulang tahun namanya, jatah hidup awak lah semakin berkurang. Itu yang pertama, Pak. Berkurang jatah kita. Kalau sekiranya kita banyak berhabis hari di sini, kapan lagi kita untuk melakukan sebuah perubahan? Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian di dalam surat Allah, firman Allah surat Yasin, Allah sampaikan gambaran-gambaran berupa kesenangan-kesenangan bagi hamba yang mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Apa itu? Selagi hayat masih di kandung badan, orangnya patuh, orangnya sabar, orangnya mau taat beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kok kan banyak buknya yang mudah, Bapak. Untuk mengerjakan kebajikan itu kan mudahnya saja. Tapi kapan tampak oleh kita kesulitannya? Ketika kita sudah mulai diuji oleh Allah. Bulan Ramadan datang hujan. Bulan hari yang nama Jumat-Jumat seperti ini, Karajoat Tangguang, muazin manggil melalui corong mic. Maukah kita meninggalkan karena Allah? Ini ujian. Makanya dalam salah satu sisi disampaikan, diajarkan kita sebuah doa, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Hidupkan aku benar-benar karena imanmu ya Allah, karena iman ya Allah. Wa amitna min mati ya Allah karena iman ya Allah. Wahsurna bil iman, dan bangkitkan nanti karena iman ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al iman. Karena sesuatu itu memang betul-betul tolak ukur iman kita yang akan dikejar. Nah, Bapak kaum muslimin rahimakumullah, perkuat nanti doa kita dengan doa yang diajarkan sering kita baca di dalam ibadah salat tahiyat akhir. Sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minaz zalimin. Kita minta kepada Allah
Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah ya Tuhan, tetapkan diriku untuk selalu ibadah kepadamu ya Allah. Tetapkan hatiku ya Allah. Sabit qalbi wa ala dinika, atas agamamu ya Allah. Wa ala ta'atika, aku yang dimaksud taat tadi ya. Taat apa? Taat dalam beribadah. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Gambaran Allah di dalam firman ini, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun, itu semua adalah bentuk kesenangan-kesenangan yang diperoleh oleh hamba yang mau bersyukur ketika Allah berikan kesempatan. Kapan? Selagi hidupnya masih dikandung badan. Kapan ia peroleh kenikmatan itu? Ketika Allah sudah memisahkan antara roh dengan jasad. Semuanya itu kaum muslimin rahimakumullah, insya Allah bisa kita dapatkan, bisa kita peroleh selagi kita masih mau mengatakan Allah sebagai Rabbi, Rabbuna, Rabbukum, bahkan Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, bukan karena yang lain. Tetap kita memegang agama tauhid kepada Allah. Ketika kita ada susah, ngadu kepada Allah. Ketika kita dalam keadaan sulit, kita ngadu kepada Allah. Ketika kita dalam COVID, jangan tinggalkan masjid, dekati masjid, perbanyak doa kepada Allah. Walau bagaimanapun, COVID itu tetap punya Allah, Pak. Tetap punya Allah, jangan jauhkan Allah. Jangan pernah kita tinggalkan masjid, mohon kepada Allah. Insya Allah Allah mendatangkan pertolongan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selalulah kita berjuang di jalan Allah. Ijtihad wala taksal wala taku ghafilan. Fanadamatul uqba liman yatakassal. Ijtihad itu bukan untuk menyeluruh, tapi individu. Tapi individu, Pak. Seorang-seorang awak itu ingin khusyuk. Perjuangan kita bukan perjuangan bersama. Bersama ini adalah teknisnya. Untuk itu, sekali lagi mari kita perlurus niat kita. Di tahun baru Hijriah ini benar-benarlah kita hendaknya salah satu menjadi hamba Allah yang terselamatkan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf aku lu qala astaghfirukum fastabiqul khairat kullu yaum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa ya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidid rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.